Duterte mengaku Islam dan teriakan Allahu Akbar. Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengaku sebagai pemeluk Islam saat pidato untuk pengesahan Undang-Undang Organik Bangsamoro atau BOL. Dalam pidatonya, dia kembali menyerang anggota kependetaan Katolik. Dilansir dari Manila Times, berbicara di depan orang banyak, orang yang mayoritas Muslim dalam pertemuan perdamaian untuk meratifikasi BOL di kota Cotabato pada pekan lalu. Duterte menegaskan kembali bahwa ia bukan umat Katolik. Ia juga mengkritik para pemimpin umat Katolik yang ia sebut gila. Ada bagian dari diri saya sebenarnya adalah Islam. Itu sebabnya bahkan jika saya dan para pendeta gila itu bertengkar, saya bukan seorang Katolik, saya Islam, itu benar, katanya dalam pidato. Tuhan pasti baik untuk kita. Fakta bahwa kita telah mencapai titik ini setelah bertahun-tahun melalui negosiasi dan interupsi. Kita di sini insya Allah, Tuhan itu maha besar, Allahu Akbar. Pernyataan Duterte datang sehari setelah melancanangkan atau istana kepresidenan Filipina mengatakan kepada para pemimpin gereja Katolik untuk tidak ikut campur dalam setiap urusan presiden dalam menjalankan pemerintahan. Juru bicaranya kepresidenan Salvador Panelo mengatakan, omelan presiden terhadap para pemimpin gereja Katolik seharusnya tidak membuat para uskup khawatir dengan nasib gereja, sebab selama ini gereja sudah lama berkuasa. Pejabat istana membuat pernyataan setelah Uskup Agung Liangayen Gadupan, Socrates Villegas menyatakan keprihatinan atas kesehatan Duterte. Duterte yang lahir dan besar sebagai seorang Katolik secara rutin menyerang gereja dan ajarannya. Baru-baru ini Presiden menyarankan kepada para pengamat untuk merampok dan membunuh para uskup yang berpenghasilan tinggi. Komentarnya ini keluar setelah para uskup memprotesnya tentang perang narkobanya yang menewaskan banyak orang. Malah Canang berulang kali membela retorika Duterte terhadap anggota gereja. Mereka mengatakan bahwa ia hanya membela diri melawan uskup dan imam yang menggunakan mimbar untuk menentang pemerintahannya. Ada bagian dari diri saya sebenarnya adalah Islam. Itu sebabnya bahkan jika saya dan para pendeta gila itu bertengkar, saya bukan seorang Katolik, saya Islam, itu benar, katanya dalam pidato. Tuhan pasti baik untuk kita. Fakta bahwa kita telah mencapai titik ini setelah bertahun-tahun melalui negosiasi dan interupsi. Kita di sini insya Allah, Tuhan itu maha besar, Allahu Akbar. Pernyataan Duterte datang sehari setelah melancanangkan atau istana kepresidenan Filipina mengatakan kepada para pemimpin gereja Katolik untuk tidak ikut campur dalam setiap urusan presiden dalam menjalankan pemerintahan. Juru bicaranya kepresidenan Salvador Panelo mengatakan, omelan presiden terhadap para pemimpin gereja Katolik seharusnya tidak membuat para uskup khawatir dengan nasib gereja, sebab selama ini gereja sudah lama berkuasa. Pejabat istana membuat pernyataan setelah Uskup Agung Liangayen Gadupan, Socrates Villegas menyatakan keprihatinan atas kesehatan Duterte. Duterte yang lahir dan besar sebagai seorang Katolik secara rutin menyerang gereja dan ajarannya. Baru-baru ini Presiden menyarankan kepada para pengamat untuk merampok dan membunuh para uskup yang berpenghasilan tinggi. Komentarnya ini keluar setelah para uskup memprotesnya tentang perang narkobanya yang menewaskan banyak orang. Malah Canang berulang kali membela retorika Duterte terhadap anggota gereja. Mereka mengatakan bahwa ia hanya membela diri melawan uskup dan imam yang menggunakan mimbar untuk menentang pemerintahannya.
Ada bagian dari diri saya sebenarnya adalah Islam. Itu sebabnya bahkan jika saya dan para pendeta gila itu bertengkar, saya bukan seorang Katolik, saya Islam, itu benar, katanya dalam pidato. Tuhan pasti baik untuk kita. Fakta bahwa kita telah mencapai titik ini setelah bertahun-tahun melalui negosiasi dan interupsi. Kita di sini insya Allah, Tuhan itu maha besar, Allahu Akbar. Pernyataan Duterte datang sehari setelah melancanangkan atau istana kepresidenan Filipina mengatakan kepada para pemimpin gereja Katolik untuk tidak ikut campur dalam setiap urusan presiden dalam menjalankan pemerintahan. Juru bicaranya kepresidenan, Salvador Panelo, mengatakan omelan presiden terhadap para pemimpin gereja Katolik seharusnya tidak membuat para uskup khawatir dengan nasib gereja, sebab selama ini gereja sudah lama berkuasa. Pejabat istana membuat pernyataan setelah Uskup Agung Liangayen Gadupan, Socrates Villegas menyatakan keprihatinan atas kesehatan Duterte. Duterte yang lahir dan besar sebagai seorang Katolik secara rutin menyerang gereja dan ajarannya. Baru-baru ini presiden menyarankan kepada para pengamat untuk merampok dan membunuh para uskup yang berpenghasilan tinggi. Komentarnya ini keluar setelah para uskup memprotesnya tentang perang narkobanya yang menewaskan banyak orang. Malah Canang berulang kali membela retorika Duterte terhadap anggota gereja. Mereka mengatakan bahwa ia hanya membela diri melawan uskup dan imam yang menggunakan mimbar untuk menentang pemerintahannya. Ada bagian dari diri saya sebenarnya adalah Islam. Itu sebabnya bahkan jika saya dan para pendeta gila itu bertengkar, saya bukan seorang Katolik, saya Islam, itu benar, katanya dalam pidato. Tuhan pasti baik untuk kita. Fakta bahwa kita telah mencapai titik ini setelah bertahun-tahun melalui negosiasi dan interupsi. Kita di sini insya Allah, Tuhan itu maha besar, Allahu Akbar. Pernyataan Duterte datang sehari setelah melancanangkan atau istana kepresidenan Filipina mengatakan kepada para pemimpin gereja Katolik untuk tidak ikut campur dalam setiap urusan presiden dalam menjalankan pemerintahan. Juru bicaranya kepresidenan, Salvador Panelo, mengatakan omelan presiden terhadap para pemimpin gereja Katolik seharusnya tidak membuat para uskup khawatir dengan nasib gereja, sebab selama ini gereja sudah lama berkuasa. Pejabat istana membuat pernyataan setelah Uskup Agung Liangayen Gadupan, Socrates Villegas menyatakan keprihatinan atas kesehatan Duterte. Duterte yang lahir dan besar sebagai seorang Katolik secara rutin menyerang gereja dan ajarannya. Baru-baru ini presiden menyarankan kepada para pengamat untuk merampok dan membunuh para uskup yang berpenghasilan tinggi. Komentarnya ini keluar setelah para uskup memprotesnya tentang perang narkobanya yang menewaskan banyak orang. Malah Canang berulang kali membela retorika Duterte terhadap anggota gereja. Mereka mengatakan bahwa ia hanya membela diri melawan uskup dan imam yang menggunakan mimbar untuk menentang pemerintahannya.